Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la'inna lana ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sa'id rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin sudah sampai kepada pasal di dalam menjelaskan ketika bangun dari tidur. Apabila kita bangun dari tidur, maka hendaknya bersungguh-sungguh ketika bangun dari tidur itu sebelum terbitnya fajar. Dan pertama yang mengalir dari hati dan lisan kita adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Pokoknya kalau bisa bangunnya itu sebelum fajar. Ini masih cari posisi yang enak. Nyandarnya karena kalau enak sampai harinya enak. Dan kemudian di antaranya adalah ketika kita sholat subuh dalam keadaan tertib, biasanya kan tartil itu panjang, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi itu sholat sendirian, jangan bareng-bareng. Bareng-bareng dikomplain sama bintangnya, lama. Tapi maksudnya kalau bareng-bareng jemaahnya itu tidak apa-apa. Kenapa? Ketika kata Syekh Nawawi, ketika sholat kita ditartil, ada dua kelompok malaikat yang menyaksikan terhadap sholat kita. Pertama, malaikat malam sebelum naik ke atas menyaksikan sholat kita. Yang kedua, malaikat siang. Itu kalau kita sudah bangunnya sebelum fajar. Ya kalau bangunnya sudah jam 5, Pak, sholatnya mungkin mataharinya walaupun belum terbit sudah sinarnya muncul. Ya kalau sudah terbit ya hilang sebetulnya. Dan juga yang mengalir, usahakan ketika bangun dari tidur yang mengalir di lisan kita, mengalir apapun di dalam pintasan hati kita adalah zikrullah. Maka kemudian kemarin fakul, maka ucapkanlah yang ketika pada saat itu apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi milik Allah. Lillahi milik Allah. Ahyana alladhi ya ahyana menghidupkan kami, ahyana menghidupkan kami, ba'dama setelah, amatana mematikan kami. Jadi Allah menghidupkan setelah kita mati sebentar. Maksudnya adalah
ketika kita ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihi, dan kepada Allah an-nusyur, kembali. An-nusyur, kembali atau bangkit dari kubur untuk dimintakan pertanggungjawaban apapun yang kita pernah lakukan di dunia ini. Gerak hati, gerak badan, semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah an-nusyur. Jadi kebangkitan kita dari kubur, minal kuburi jaza, untuk menerima pembalasan. Yang berbuat baik dibalas dengan kebaikan, ketika berbuat buruk maka akan dibalas dengan keburukan. Pastinya siksa yang sangat pedih. Ini dibaca. Ketika bangun tidur jangan ingin HP dulu. Apakah semalam kita sudah ada yang WA atau belum? Karena biasanya orang-orang yang sibuk biasanya matikan handphonenya. Setelah bangun bukan membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, tapi dia hidupin telepon. Apakah ada yang punya perlu semalam atau tidak? Jadi sebelum aktivitas apapun, saya melihatnya sebatasnya di dalam bangunnya kita ingat langsung kepada Allah Subhanahu. Luar biasanya kalau kita ingat kepada Allah, dia itu akalnya akan terbangun, akalnya akan sehat. Karena akalnya akan terbangun dan sehat, yang dipikirkan adalah dengan Allah. Saya ini tidak akan bisa bangun kalau bukan Allah membangunkan. Ini tidak mungkin orang yang hilang akalnya kemudian bisa bangun sendiri dan sebagainya. Ini pasti ada yang mengatur. Ada yang mengatur ini semua, sehingga akal kita akan sehat, hati akan sehat. Kenapa? Karena apa yang terjadi, nikmat apapun yang terjadi pada saat itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu. Ketika kita ingat bahwa nikmat kita bangun dari tidur itu merupakan nikmat daripada Allah, mestinya mereka itu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dia masih dibangunkan, diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar. Banyak orang tidur tahu-tahu tidak bangun-bangun kan. Tapi alhamdulillah ya Allah masih diberikan kesempatan untuk taubat kepada-Nya. Ini nikmat. Akan yang sehat akan berpikir seperti itu. Dan kalau sudah tahu bahwa nikmat itu dari Allah, akan hilang sakit hati. Maksudnya bagaimana? Kesombongan. Nikmat ini dari Allah, bukan dari saya. Sehingga apa yang perlu kita sombong? Karena yang memiliki semua kendali sampai tidur bangun kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbahna wa ashabal mulku. Asbahna, kami telah memasuki waktu subuh. Wa asbahal mulku, wa asbah, dan menjadi al-mulku, kerajaan atau kekuasaan, lillahi bini Allah. Wal 'azamatu, dan keagungan, wal 'azamatu, dan keagungan, wasultanu, dan kekuasaan, lillahi bini Allah.
wal izzatu kemuliaan, wal qudratu dan kekuatan, wal qudratu dan kekuatan, lillahi milik Allah Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam, Tuhan alam semesta. Asbahna ala fitratul Islam. Asbahna kami masuk pagi, masuk waktu pagi. Asbahna kami masuk waktu pagi ala fitratul Islam, atas agama Islam. Maksudnya fitrah ini, fitratul Islam ini adalah dinul haqq, agama yang benar. Dari fitratul Islam, agama yang benar. Wa ala kalimatul ikhlas, dan kalimat ikhlas, kalimat la ilaha illallah Muhammadur, kalimat syahadat, kalimat tauhid. Kalimat ikhlas ini adalah kalimat tauhid, penyaksian bahwa Tuhan itu hanyalah Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala dini nabiyyina, dan atas agama Nabi kita, wa ala nabiyyina, dan atas agama kita, atas agama Nabi kita Muhammadin, yakni Nabi Muhammad, wa ala millati abina, dan atas agama bapa kami Siapa yang dimaksud abina ini? Ibrahim, yakni Ibrahim. Ibrahim, yakni Ibrahim, hanifan, yang lurus. Hanifan, yang lurus. Musliman, yang pasrah. Pasrah ini berserah diri. Jadi zikir lanjutan asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlasi wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Lanjutannya hampir lupa, ada kalimat terakhir katanya. Wa ma kana minal musyrikin, wa ma kana, dan tidak ada siapa Ibrahim, atau wa ma kana minal musyrikin, Ibrahim bukan termasuk dari golongan orang-orang yang musyrik. Atau di mana satu, wa ma kana, tidak ada Ibrahim itu minal musyrikin, dari golongan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang membutuhkan Allah. Musyrik adalah orang yang menyebutkan Allah. Lumayan kalau panjenengan baca sampai doa ini. Kalau yang terakhir, doa yang terakhir kita tambahkan ini, zikir akhir yang kita baca ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi ketika bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
أشبعنا وأشهر الملك وأشبع الملك لله والعظمة والسلطان لله والعزة والقدرة لله رب العالمين. أشبعنا على فكرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Apa kalau bisa dibaca semua. Ya kalau nggak bisa cukup alhamdulillah sampai kepada wa ana kalau sampai kepada wa ilaihi nusyur. Ya kalau sudah bangunnya jam 3 kan ada kesempatan untuk bangun untuk bacaannya. Tapi kalau bangunnya jam 5, jam setengah 6 sudah terbit matahari, kalau habis subuhnya lalu baca semua. Ini yang dipanjang-panjang begini bagi orang-orang yang bangunnya sudah seperti jamaah. Ini belum selesai doanya, tambahan. Ini tambahan di dalam kitab ini. Allahumma bika. Ini doa semua kita terjemah. Kenapa? Biar kalau orang jenengan ngamali nggak usah hafal, cukup baca saja. Kitabnya kalau ngamali kitabnya taruh di pinggirnya. Pas bangun ambil dari lemari dibaca. Alhamdulillahilladzi ahyana. Baca. Biasakan tiap hari bangun fajar baca tiap hari. Hafal sendiri Pak. Enggak usah lihat-lihat ngapalin, enggak usah. Istiqomahkan saja baca, kitabnya ambil baca. Makanya kita diartikan satu-satu itu biar tambah mantap. Sebenarnya doanya apa? Kita mau sana sini pakai bahasa Arab enggak jelas kita maksudnya apa. Kalau paham seperti ini satu-satunya enak. Ayo kita lanjut. Siapa tahu nanti kalau jenengan mau melanjutkan sampai ke seterusnya doanya ini. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, bika sebab Engkau, Allahumma ya Allah, bika sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau ya Allah, Allahumma ya Allah, bika sebab Engkau, asbahna kami memasuki subuh. Asbahna kami memasuki subuh. Wabika dan sebab Engkau, wabika sebab Engkau amsayna kami memasuki malam. Amsayna kami memasuki malam. Wabika dan sebab Engkau nahya kami hidup. Nahya kami hidup. Kalau ada yang lewat bilang ya, saya berdoanya nanti kalau ada yang lewat. Wabika dan sebab Engkau namutu kami mati. Wabika sebab Engkau namutu kami mati. Wa ilaika dan kepadamu an-nusyuru bangkit dari kubur. Wa ilaika dan kepadamu an-nusyuru bangkit dari kubur. Jadi dilanjutkan, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika al-nusyur. Allahumma ya Allah, jadi kita Allahumma bika asbahna yang menyebabkan kita masuk pagi siapa? Wa amsbabika amsayna yang menyebabkan kita masuk malam siapa? Wa bika nahya yang menyebabkan kita hidup siapa? Wa bika namutu yang mewafatkan kita siapa? Wa ilaika nusyur. Begitu juga nanti kita akan kembali bangkit dari kubur
tetap datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami. Tapi doa ini jangan dibaca setelah maulid ya. Ntar dibaca di depan jadi imam, alhamdulillahirabbil alamin. Iya nggak masalah. Cuma takut ketawa saja digunakannya itu kok doa. Karena kita sudah meyakini orang-orang ahyana wa dama amatana wa ilaihi. Ini kan sudah sepakat mereka baca ketika bangun dari tidur. Maksudnya banyak hafal. Sebenarnya nggak masalah. Cuma kan menghindari fitnah saja. Jangan-jangan dia kalau tidur langsung jadi imam. Allahumma inna sesungguhnya kami nas'aluka, mohon kepadamu, minta kepadamu. Inna sesungguhnya kami nas'aluka, mohon kepadamu atau minta kepadamu, anta ba'athana, agar engkau mendorong atau mengarahkan kepada kami, anta ba'athana, agar engkau mendorong atau mengarahkan kepada kami, fi hadzal yaumi, di hari ini, fi hadzal yaumi, di hari ini, ila kulli khairin, kepada tiap-tiap kebaikan. Jadi kita kalau tidur sudah minta kepada Allah. Kita sudah tahu tadi kan, kita sudah bilang kepada Allah, ya Allah, kami bisa masuk pagi ini karena ridho-Mu, karena Kau izinkan. Kalau enggak diizinkan oleh Allah kan enggak mungkin bangun dari tidur selamanya. Artinya kalau sudah tidur selamanya apa? Oke, istirahat. Makanya asbahna wa amsayna wa bika amsayna, ya Allah, denganmu saya bisa masuk sore, masuk malam. Wa bika nahyana wa bika namut, sebab Engkau saya bisa hidup dan bisa tidur, bisa mati lagi, bisa wafat, sebab Engkau ya. Wa ilaika, karena yang bisa menghidupkan Allah, yang bisa mewafatkan Allah, yang bisa kita minta kepada Allah, anta ba'athana fi hadzal yaum ila kulli khair. Tolong ya Allah, arahkan kami di dalam gerak kami ini menuju kebaikan. Hari ini kami akan melewati titik-titik kami, menit-menit kami, jam per jam kami arahkan kepada kebaikan. Yang biasa kita mengakui Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Tapi karena kita sudah sadar kalau Allah yang menjalankan itu semua, kita minta arahkan ya Allah. Terus, wa na'udzubika, dan kami berlindung kepada, wa na'udzubika, dan kami berlindung kepada, wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu, an-najtariha, agar kami melakukan, an-najtariha, agar kami melakukan, fihi, di dalam hadzal yaum, fihi, di dalam setiap hari ini, fihi, di dalam hari ini, hadzal yaum, kembali kepada hadzal yaum, benar, su'an, kejelekan, su'an kejelekan. Ya Allah, selain kami minta arahkan kepada kebaikan hari ini yang akan kami lewati ini, ya Allah, kami juga minta perlindungan kepada Engkau agar kami ini
tidak melakukan kejelekan. Ini kita siapa sudah bangun tidur sudah baca itu. Au najurru au najurrahu, au najurrahu atau kami atau najurrahu, kami menarikku kepada kepada kejelekan itu. Au najurrahu atau kami menarik kepada kejelekan, ila muslimin kepada orang muslim, ila muslimin kepada orang muslim. Kita juga minta kepada Allah, ya Allah, jangan sampai kami menarik orang-orang muslim kepada kejelekan. Jangan sampai kami mempengaruhi orang muslim ikut kepada apa yang Kau murkai, ya Allah. Tadi kita akan minta kepada Allah agar jauh dari kejelekan, tapi juga berlindung kepada Allah agar kami ini tidak menarik, tidak mempengaruhi, tidak mengajak orang lain untuk berbuat jelek. Au yajurru ahadun ilaina, au yajurru atau menarik kepada kejelekan itu, kepada itu, au yajurru atau menarikku kepada kejelekan atau su'an, itu katanya ada kalimat su'an, bagian pada jadi kalau dia tidak ada su'nya di depan itu kasih a, domirnya juga mau kasih a, jadi tahu domirnya ke mana. Oh, su ini di depan. Jadi kalau saya ditulis su'an. Auliyatullahu atau menarikku kepada kejelekan atau ahadun seseorang, ilaina kepada kami, biar enggak ada yang dari kejelekan. Ayo kita minum air ini yang ada di penemu pagi ini. Alhamdulillah, kita berlindung kepada Allah agar tidak mempengaruhi, mengajak kepada orang lain, mengajak kita mempengaruhi orang lain kepada kita. Tapi kita juga memohon, au yajurru ahadun ilaina, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari orang-orang agar orang-orang ini menarik seseorang, menarik kejelekan kepada kami. Jangan sampai ya Allah orang lain mengajak kami kepada keburukan, ya Allah. Karena kalau sudah masuk kepada keburukan, yang baik saja belum tentu diterima, Pak. Yang baik kemudian amal-amal yang baik kita, sholat kita belum tentu diterima, ya Allah. Ini masih mau ditambah keburukan. Makanya kita minta menentukan dari kita sendiri yang melakukan keburukan, dari kita mempengaruhi orang lain keburukan, orang lain mempengaruhi kita daripada keburukan. Jangan sampai terjadi pada diri kita yang melakukan keburukan yang berdosa. Kita ngajak kepada orang lain, dosanya orang lain kita tanggung. Setiap yang melakukan apapun sampai ketika kita wafat, kita tanggung dosa-dosanya. Kalau itu selalu dikerjakan. Makanya ada orang sholat, ada rajin sholat malam, sholat tahajud witirnya, sholat taubatnya, selalu dikerjakan. Tapi ada itu selalu kiriman dosa dalam catatan-catatannya, namanya dosa jariyah. Apa itu? Ya, di antaranya orang-orang yang menyuruh kepada keburukan, kemudian itu dilakukan, itu dilakukan terus. Dia orang-orang kecuali mereka sudah bertaubat kepada Allah. Tapi ada kita bertaubat pun masih
apa itu? Orang-orang perempuan di TikTok, di Facebook, nah Facebook blog ya, kemudian setiap mata yang memandang kepadanya, walaupun dia rajin sholat, walaupun dia rajin malamnya tahajud, sifatnya Tuhan, tapi ketika terpampang videonya yang bisa menyebabkan syahwat laki-laki memandang auratnya, sejak itu pula berjalan jariah dosa. Namun kita kalau istrinya bahkan itu hapus itu, takut sampai itu menjadi dosa jariah. Bukan hanya sudah menjadi dosa, juga ada dosa jariah. Sholatnya tetap sah, cuma itu juga jadinya dosa-dosa. Kalau sudah dibuat di stop, tinggal kita tobat. Nas'aluka khaira hadzal yaumi, nas'aluka kami memohon khaira hadzal yaumi, terhadap kebaikan hari ini, khair hadzal yaumi, kebaikan hari ini, wa khair ma fihi, dan kebaikan apa yang di dalam hari ini. Ya Allah, kami meminta kebaikan hari ini dan apa yang ada di dalamnya. Hari ini yang kita minta baik, isinya juga kita minta baik. Jadi luar dalam minta baik. Wa na'udzu bika, dan kami memohon, dan wa na'udzu bika, dan kami berlindung kepadamu, wa na'udzu bika, dan kami berlindung kepadamu, min syarri hadzal yaumi, dari kejelekan hari ini, wa syarri ma fihi, dan kejelekan apa yang ada di dalamnya, wa syarri ma fihi, dan apa yang ada di dalam apa yang, wa syarri ma fihi, dan kejelekan apa yang ada di dalamnya. Jadi kita juga meminta perlindungan kepada Allah, jangan hanya minta kebaikannya, tapi juga kita mohon perlindungan dari sesuatu yang tidak baik di hari itu, dan juga apa yang di dalam harinya, isi daripada hari itu. Kita meminta perlindungan kepada Allah. Ya, sebenarnya riwayat doa-doa zikir-zikir setelah bangun itu banyak yang disampaikan Rasulullah SAW, di antaranya ini, dan di antaranya lagi yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, istaiqadha ahadukum falyaqul, jika bangun salah satu dari kalian, maka baca falyaqul alhamdulillahilladzi radda 'alayya ruhi wa 'afani fi jasadi wa hadiya li dzikrihi. Ini juga ada hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah, alhamdulillahilladzi radda 'alayya ila akhirih. Jadi bacaan ini yang mana aja, enggak usah diamalin, Pak. Kalau istiqomahin sebulan bisa apa? Panjang juga. Setidaknya kalau masih awal terbata-bata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, asbahna wa asbahal mulku lillahi wal azmatu wasyulqanu lillahi wal izzatu. Tapi kalau sudah sebulan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, asbahna wa asbahal mulku lillahi wal 'azmatu was-sultanu lillahi wal 'izzatu. Jadi lega aja Pak, enggak apa-apa tahu di
di terdaftarnya. Nah, langsung baca. Tapi ingat kalau mau dibaca sampai misalnya hadal yaumi musyari mafi, bangun syarat bangunnya sepertiga kalau bangunnya jam 5 seperempat habis baca doanya Pak, agak sempat subuh. Baca dari sini satu-satu mau membagi ke sebuah penawar ke saya. Tahu-tahu sudah jam setengah 6 ya terbit matahari, bukan sudah subuh kotor subuh. Faidah nabis tasnya berkah. Jadi kita tadi itu menerjemah. Ada yang membaca ini dalam riwayat Abi Hurairah, Rasulullah SAW, "Ma min rajulin yattabi'u min nawmi fayaqul." Tidaklah seseorang bangun dari tidurnya lalu berkata, "Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal yaqdata. Alhamdulillahilladzi ba'atsani saliman sawiyan asyhadu an la ilaha illallah." Yuhyil maula wa huwa ala kulli syai'in qadir illa qala Allah ta'ala sadaqa 'abdi. Ketika membaca itu maka Allah akan menjawab sadaqa 'abdi, benar hamba-Hamba itu. Jadi macam-macam doanya, macam-macam. Tinggal panjenengan yang enak yang mana? Saya bacakan sebagian. Ada juga riwayat Aisyah, "Idza istayqadha min al-layl qala." Jika seseorang bangun dari tidur, kemudian dia membaca di tengah malam, kemudian dia membaca la ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa Allahumma astaghfiruka bidhambi wa as'aluka rahmatak Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaytani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Doa-doa ini terdapat di dalam kitab Al-Adhkar atau ada di dalam kitab yang bisa kita kali ini. Namanya kitab Mawaqiful Hujjah. Isinya sama, cuma disyarahi. Jadi penjelasan saya dari tadi itu tulisannya Syekh Nawawi Al-Ghazali. Penjelasan itu. Jadi banyak. Jadi kita tahu banyak seperti itu agar kalau ada orang lain cerita anak kita di sekolah ini doa bangun tidur kok beda dengan bacaan saya, jangan salahkan. Banyak riwayat yang menceritakan tentang doa-doa bangun tidur. Kalau dengan pakai ini aja, kenapa? Syaratnya mutasil. Artinya mutasil tidak nomor dari YouTube, tidak nomor dari Google, langsung dari kitabnya dan dari guru-guru kita yang pernah mengajarkan kita ini. Sudah. Bisa. Tinggal berapa menit? Oh, kita sudah ya. Faidah nabista, maka jika engkau memakai pakaian, siapakah pakaianmu? Faidah nabista, maka jika engkau memakai, siapakah pakaianmu? Fadli biha, maka berniatlah engkau bihi dengan pakaianmu itu atau siapakah. Faidah, maka jika labista kau memakai siapakah pada pakaianmu, fadli, maka niatlah engkau bihi dengan siapakah dengan pakaian itu. Imtisal amrillahi ta'ala, terhadap imtisal amrillah, mengikuti perintahnya Allah. Imtisal amrillah, mengikuti perintah Allah. Fi satri awratika, di dalam menutupi auratmu. Jadi ketika panjenengan itu
bangun dari tidur otomatis harus pakai baju. Ketika pakai baju, setelah wudhu pakai baju, niatkan pakai bajunya. Niat karena mengikuti perintahnya Allah karena disuruh mengikuti Allah. Terus, wahdar dan takutlah engkau. Wahdar dan takutlah engkau. Ayatuna harus ada. Ayatun harus ada. Wasbuka apa maksudmu? Wasbuka apa maksudmu atau tujuanmu? Min libasika dari memakaimu. Min libasika dari memakaimu. Ayatuna harus ada. Wasbuka apa tujuanmu? Min libasika dari memakaimu. Mura'atul khalqi yaitu riya, pamer kepada makhluk. Riya kepada makhluk. Fatahsara maka engkau rugi. Fatahsara maka engkau rugi. Sedikit. Jika panjenengan itu niat memakai nama Allah, kita akan dimintakan ketika pakai baju hendaknya niatnya karena Allah Subhanahu. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan kita untuk menutup. Tapi waspada, kalau sampai panjenengan ini memakai baju itu karena ingin pamer, memakai sandal karena pengen pamer, maka biar dimuliakan di sisi manusia juga besar. Kenapa fatah salah maka engkau rugi? Fatah salah maka engkau merugi. Atau maksudnya merugi ini fatah laka, binasa. Ketika niat kita selain Allah Subhanahu, kita akan pakai. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, rugi, binasa. Tapi ada kata Syekh Nawawi, kalau seumpamanya dia memakai sandal pakaian ingin dimuliakan, ingin dilihat oleh orang-orang itu atau dicintai oleh gurunya, dicintai oleh imamnya, agar menguatkan madhab ahlul haq, agar orang seumpamanya kalau saya rapi, ustaznya rapi, imamnya rapi, sehingga harus pakai jas kalau khotbah, kalau imamin harus pakai gamis yang panjang. Untuk menyebarkan agama, penampilannya sopan, bagus, rapi semuanya, agar mendorong umat Islam ini semangat di dalam ibadah, itu bukan pamer. Kalau memang berpakaiannya tujuannya karena biar yang ngaji suka, biar yang dengar Jumatnya suka dan sebagainya, maka hal itu baik, terpuji, bukan riya, kata Imam Al-Ghazali. Dan juga Abu Hanifah mengatakan begini, abdimu amaimakum wa wasimu akmamakum li'alla yastakhifan nasu bil ilmi wal ahli. Kata Abu Hanifah mengatakan, besarkanlah sorban kalian. Ini kan Abu Hanifah. Longgarkan baju kalian, bajunya sudah pakai gamis yang bagus dan longgar. Kenapa? Agar umat manusia tidak meremehkan kepada ilmu dan kuatnya keagungan daripada ilmu itu. Sekarang ini ustaz yang biasa-biasa itu tidak begitu diri. Malah ustaz yang pakai brotur, pakai. Memang kalau Abu Hanifah silakan tampakkan itu. Kenapa? Biar ilmunya aku. Sumpahnya dipergede, dibesarin di depannya. Kenapa? Dia tidak diremehkan ilmu. Ya, maksudnya harus sesuai dengan ilmunya. Apa? Ilmu besar sumpahnya, ilmunya cetek,
Pas ditanya hukum nggak tahu apa, kalau ditanya mana hadisnya, mana Al-Qurannya nggak bisa datangin. Sumpahnya kalau niatnya hanya pamer, ini rusak. Kalau panjenengan sudah pada surban, Rasulullah wan Said bin Malik bin Sinan, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata idza labisa thawban qamisan aw ridaan aw imamatan, ketika Rasulullah memakai baju, memakai gamis, memakai rida, memakai surban, beliau ini berdoa. Ini doanya. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Ini doa pakai baju. Di dalam kitabnya ada. Di dalam kitab ini itu. Jangan niatnya kalau pakai baju tinggal lihat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ikut perintahnya Allah, saya menuntut Allah. Kalau panjenengan punya baju baru, baru beli, cuci, setelah itu dipakai, langsung baca Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wa la quwwata illa billah. Bahasa Arabnya sederhananya Allah, alhamdulillah Engkau memberiku pakaian ini, Engkau menganugerahkan kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Apa yang telah kalian? Kalau punya baju baru, ingat langsung baca alhamdulillah ya Allah, baju ini darimu, bukan karena kami yang punya duit, itu atas ridho-Mu dimurahkan rezeki. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.